selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Nafisa dalam Civic Class pembelajaran PPKN kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang lanjutan dari minggu lalu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Fokusnya adalah penyelenggaraan negara. Nah, sesi 3 ini kita belajar tentang topiknya pembagian kekuasaan atau yang sering disebut dengan distribution of power dan separation of power atau pemisahan kekuasaan. Tujuan pembelajarannya adalah agar nanti mampu menunjukkan contoh pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia dengan benar. Nah, sebelum belajar kita tahu bahwa tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 45, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan ini akan terlaksana jika para penyelenggara negara dan masyarakat ikut berperan dalam mencapai tujuan negara. Oke, sebelumnya apa sih penyelenggara negara itu? Yang dimaksud dengan penyelenggara negara itu adalah lembaga negara yang merupakan perwujudan konsep dari pembagian kekuasaan, di mana penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Di samping masyarakat berperan juga dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif sebagai penyelenggara negara. Nah, fungsi negara kita lihat menurut John Locke sering disebut dengan teori pemisahan kekuasaan atau separation of power, di mana ada 3 kekuasaan, fungsi legislatif, eksekutif dan federatif, di mana legislatif itu adalah membuat peraturan. Kalau di Indonesia itu ada DPR, MPR dan DPD. Fungsi eksekutif pelaksana peraturan, kalau di Indonesia presiden. Fungsi federatif adalah mengurus urusan luar negeri, perang dan damai, kalau di Indonesia Kementerian Luar Negeri. Kemudian Montesquieu atau Res Politica dalam pembagian kekuasaan atau sering disebut dengan distribution of power. Legislatifnya membuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, yudikatif mengawasi agar semua peraturan ditaati. Di ini Indonesia menyebutnya dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan antara separation of power dengan distribution of power. Kalau dalam separation of power, pemisahan kekuasaan, legislatif, eksekutif dan federatif itu benar-benar terpisah. Dalam distribution of power, legislatif, eksekutif, federatif ini ada campur tangan satu dengan yang lain. Contoh misalnya legislatif membuat undang-undang, kalau di Indonesia itu harus ada campur tangan presiden. Presiden juga ada campur tangan dengan DPR. Kemudian presiden juga ada campur tangan dengan Mahkamah Agung dalam memutuskan seorang yang mendapatkan gerasi. Kekuasaan legislatif ini pengertiannya ya. Tambahannya ada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk menetapkan undang-undang atau MPR. Ini sesuai dengan pasal tentang MPR ya. Kemudian kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan untuk memeriksa keuangan negara. Ya, di Indonesia ini ada tambahannya ini. Nah, nanti kita belajar tentang teori pembagian kekuasaan di sini. Ini adalah lembaga-lembaga negara di pusat dan di daerah. Kalian akan belajar nanti bagaimana yudikatif ada di sini, legislatif ada di sini, eksekutif ada di sini,
eksaminatif ada di sini dan konstitutif ada di sini. Tapi kita bersambung ke sesi berikutnya. Oke, jika kamu tidak sanggup menahan lelah karena belajar, maka kamu harus sanggup menderita karena kebodohan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.